Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Begini-begini saya orang Blitar. Jadi sah kalau saya ikut berkomentar terhadap yang sedang ramai, yang lagi viral, yaitu Gus Samsudin. Tapi sebaiknya saya tidak enak kalau memanggil Gus, sebaiknya saya panggil saja Mas Udin saja. Sebab kalau dipanggil Gus nanti saya kan nggak enak kalau ada orang yang nanti dia juga tidak mau saya panggil Gus gitu. Karena beberapa kali saya memanggil orang Gus, ternyata namanya bukan Agus, ya nggak malah jadi lucu. orangnya bukan Agus, saya panggil Gus, nggak mau dia, ternyata namanya Edi. Baik, Blitar kota pensiunan, karena di Blitar itu tempat orang-orang pensiun lumayan banyak. Saya lama di kota di luar Blitar. Jadi sejak lulus SMP saya keluar dari Blitar. Kemudian ke Klaten, ke Jogja, dan ke Tasik. Nah, sekarang saya di Jakarta. Tetapi ketika ada rame-rame kota Blitar atau Kabupaten Blitar, bagaimanapun ini membuat ingatan saya melambai-lambai. Melambai-lambai itu mengaduk-aduk ingatan saya di Blitar. Seingat saya Blitar itu kota pensiunan, kota TKI, kota proklamator, di mana di sana ada makam Bung Karno. Nah, sekarang ini kok anehnya Blitar jadi terkesan ramainya oleh dukun gitu, dalam tanda kutip ya, oleh apalah paranormal atau apa, tapi saya lebih tepatnya memanggil dukun. Nah, sekarang ada konflik, ada persoalan antara Mas Udin dengan pesulap merah, yang sampai hari ini, sampai saya menyampaikan pendapat saya ini, masih belum selesai juga persoalannya. Yang satu merasa dituduh melakukan penipuan, diduga melakukan penipuan, tetapi yang satu merasa benar bahwa dia punya ilmu hikmah, dia punya karomah, asal jangan dia punya mukjizat aja ya, nggak mungkin kalau punya mukjizat. Jadi itu yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat, dan ujung dari persoalan itu ternyata, ujung dari konflik itu ternyata padepokannya Mas Udin ini akhirnya digeruduk warga, dan akhirnya ribut juga di media sosial, dan yang terakhir sekali oleh Bupati Blitar, padepokan Mas Udin ini akhirnya ditutup. Nah, pertanyaannya juga agak susah ya. Kenapa pemerintah kabupaten harus menutup kalau di padepokan ini tidak ada hal-hal yang dilanggar? Sebaliknya, bagi Mas Samsudin, merasa dia benar, merasa dia tidak menyalahi aturan. Nah, kalau menurut saya nih, kalau memang mau masuk ke ranah hukum, cobalah pemerintah Kabupaten Blitar itu coba digugat secara perdata karena telah menutup usaha Anda. Anda sudah mengajukan izin mengurus, tetapi ternyata ditutup juga. Nah, ini kalau mau fair, kalau memang Mas Udin tidak merasa bersalah, coba
ditempuh cara itu. Jadi jangan hanya menyalahkan pesulap merah, tetapi cobalah pemerintah sampean gugat secara perdata, jangan pidana, perdata. Dan jangan tanggung-tanggung dituntut 1.000 miliar atau berapa, jangan cuma 100 miliar, kurang 1.000 miliar lumayan. Jadi kalau sudah nggak praktek kan lumayan, uang 1.000 miliar bisa untuk macam-macam lah, segala macamnya itu. Jadi ini pendapat saya. Orang berpendapat sekarang itu boleh dan sah, dijamin oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jadi ini, nah dari kasus ini saya hanya akan 2 persoalan penting yang ingin saya sampaikan. Salah satunya, kalau memang dukun atau paranormal ini diakui oleh masyarakat, ini saya usul juga kepada pihak pemerintah ya. Kenapa tidak ada sertifikasi dukun gitu ya? Jadi kalau ada sertifikasi dukun kan enak, bisa lihat mana dukun yang benar, mana dukun yang palsu, kan gitu. Bukan pengakuannya goib. Kan kalau pengakuannya goib ya susah lah. Maksudnya pengakuan goib gini loh, pembuktian yang dilakukan Mas Udin itu kan berkali-kali Mas Udin juga bilang bahwa apa yang dilakukan itu hal goib. Lah kalau hal goib kan susah membuktikannya. Orang disuruh percaya, sementara buktinya susah untuk diterima, bahkan barangkali oleh tokoh agamawan sekalipun. Jadi kalau memang padepokan atau mengajarkan juga bagian dari keagamaan, kenapa nggak sekalian pesantren aja namanya? Jadi ada di situ ada ada yang membina, ada yang ini gitu. Nah kalau ini kan siapa yang membina? Makanya kalau saya usul, entah kepada siapa ini ya, biar orang juga atau termasuk Bung Marcel tidak menduga-duga ini ada penipuan, diduga ada penipuan kalau sudah punya sertifikat. Karena memang sekarang itu lagi rame juga, jangankan kok dukun, pengacara aja itu ada yang ada yang palsu, ada yang abal-abal. Terus polisi juga ada yang abal-abal, TNI juga ada yang abal-abal. Nah, sekarang kan untuk mengukur itu, nah itu harus punya sertifikat. Saya kira seandainya Blitar mampu, DPRD-nya itu bisa mengusulkan ada sertifikasi dukun untuk Kabupaten Blitar. Nah, barangkali Mas Samsudin ini bisa diberikan orang yang nomor 1 mendapat sertifikat itu, sehingga dia boleh berpraktek karena punya sertifikat gitu. Nah, soal bagaimana ininya ya silahkan berdiskusi, sehingga Kabupaten Blitar ini yang lama diem, tidak rame, ini bisa makin moncer gitu, bisa makin ngetop, makin dikenal gitu. Jadi jangan hanya gara-gara kasus ini kemudian munculnya kok gara-gara kasus dukun, maksud saya gitu. Jangan, tapi hal yang positif, termasuk melahirkan undang-undang yang membuat ada sertifikasi dukun misalnya gitu. Bahkan soal dukun ini kan ternyata ada asosiasinya. Saya baru tahu juga dukun ada asosiasi, dan ini sedang Asosiasi Dukun se-Indonesia sedang melaporkan Marcel pesulap merah ke Polres di salah satu Polres di Jakarta Selatan kalau tidak salah. Ini menarik juga. Jadi sekarang di zaman modern yang melaporkan itu ternyata melalui lawyer atau pengacara. Nah, sekarang yang kedua pertanyaan saya, ternyata ada ya pengacara khusus dukun itu, ternyata ada ya. Artinya, wah, berarti kaya dukun itu, mampu membayar pengacara.
Nah, termasuk untuk Mas Udin, saya juga bertanya-tanya. Setahu saya ya, kalau pengacara itu baru muncul kalau ada kasus hukum, nah dia baru minta bantuan pengacara. Lah ini kan nggak ada kasus hukum apa-apa, tahu ternyata Mas Udin ini sudah lama menyewa pengacara, berarti kan luar biasa. Patut diduga gitu, akan banyak hal yang berkaitan dengan hukum sehingga dia kemudian berani menyewa pengacara. Setahu saya juga pernah mengalami menyewa pengacara itu mahal loh. Dan berarti Mas Udin memang kaya raya ini berarti. Ya nggak kaya gimana, istrinya juga 2. Saya kira ya boleh-boleh juga itu. Tapi maksud saya kalau nggak kaya nggak mungkin punya istri 2 juga gitu. Dan nggak mungkin menyewa pengacara. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan, kegelisahan saya. Jadi kenapa Blitar sekarang kok rame, dan ramenya kok masalah dukun, bukan rame yang lain gitu maksud saya. Jadi ada 2 hal saja yang perlu saya sampaikan. Satu, sertifikasi dukun. Nah yang kedua, dukun kok ada pengacaranya, berarti hebat dong dukun. Nah pertanyaan berikutnya juga, wah ada ya pengacara khusus dukun. Berarti, atau jangan dibalik, nanti kalau pengacara mengatasi kasus susah, dia menghubungi dukun. Ini bolak-balik begitu. Apakah begitu teman-teman, saudara-saudara? Ya ini sekedar karena saya merasa orang Blitar dan memang saya dilahirkan di Blitar, boleh dong saya ikut berpendapat. Dan kebetulan ini memang masih lagi rame. Saya yakin ini pasti akan ada ujungnya. Pasti akan ada salah satu yang tumbang. Karena hidup itu pilihannya hanya 2. Kita itu jaya atau kita itu tumbang. Tapi sekedar mengingatkan saja, saya pernah berinteraksi serius dengan ya sosok semacam Mas Udin ini. Kemudian beliau ustadz di Kalimantan Selatan. Namanya Ustadz Lihan. Ya prakteknya mirip-mirip seperti ini, hanya bedanya bukan pengobatan. Kalau beliau mengaku sebagai seorang pengusaha dan ya punya indera keenam, punya kelebihan, punya maunah, punya karomah, punya itu bisa melipat gandakan orang yang menitip uang kepada dia, dan bisa 10 kali lipat lah dalam waktu sekian minggu, dalam waktu sekian bulan gitu. Namun sayangnya saya berinteraksi dekat banget dengan beliau. Bahkan kalau nggak salah saya 4 kali ke Banjarbaru di tempat beliau praktek itu. Beliau juga sering ke Jakarta dan saya sering menemani. Hanya sayangnya memang saya sebenarnya sudah agak merasa, wah ini ada yang nggak beres nih terhadap seorang ustadz bernama Ustadz Lihan ini. Tapi ternyata ujung dari cerita itu di demo oleh masyarakat, kemudian akhirnya beliau juga ditangkap, disidang. Nah selama di penjara beliau ternyata juga melakukan praktek, mohon maaf, penipuan. Kemudian disidang lagi, tapi dalam proses berikutnya beliau meninggal dunia. Jadi saya kira mungkin boleh dicek di Google, dan pasti kalau dicek Google ada Ustadz Lihan ya akan keluar nama saya, Ahmad Bahar. Bukan karena saya penipuan, bukan, tapi karena sempat berinteraksi dan di Jakarta saya sering juga bertemu. Artinya saya kok merasa ini ada hal-hal yang agak mirip ya, hal-hal yang di luar nalar, di luar orang lain susah mengetahui kecuali dirinya. Jadi kalau kasus Mas Udin ini, saya hanya yakin seyakin-yakinnya masalah ini
yang tahu persis adalah Mas Udin dan Tuhan. Jadi orang lain Deddy Corbuzier, Pesulap Merah atau siapa aja susah memahami ini. Hari-hari ini Mas Udin kelihatannya mencari pembenaran di berbagai macam TV di Jakarta atau YouTube, kanal-kanal YouTube di masyarakat di Jakarta juga. Ya, moga-moga masyarakat percaya ke Anda, masyarakat kembali mencintai Anda. Tapi saya kira cobalah introspeksi diri, apakah yang Anda lakukan itu benar-benar atau mohon maaf kurang benar. Kalau benar ya moga-moga bermanfaat, tapi kalau tidak benar ya beristighfar. Begitu, saya Peci Miring Ahmad Bahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.